sehingga itu menjadi nyaman, entah benar atau tidak. Tetapi ada satu pegangan bahwa kita yakini Quran itu benar, dan kita yakini apa yang terkandung di dalam Quran itu semuanya adalah pelajaran dan motivasi positif. Kalau yang tidak positif itu berarti terjemahan atau tafsiran kita salah. Banyak contoh seperti ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Saya membaca ayat itu dadi melongo bae, dadi sing beli wedi karo beli sing sedih ku wali bae takonon. Kita loli jadi nonton bae, atau saya harus jadi wali dulu untuk tidak takut dan sedih hati. Makanya enggak lah, aulia ini saya tafsirkan ini aja deh. Siapapun yang mengikuti Allah atau mengedepankan Allah, maka dia tidak akan takut dan bersedih hati. Terserah tafsirnya salah apa beli. Itu mencoba untuk memahami itu. Ya mungkin saya akan dikecam oleh para ahli tafsir yang punya bekal banyak dari pesantrennya ya. Sedangkan saya ngaji tafsir Jalalain aja baru berapa halaman itu udah selesai. Fatihah belum selesai itu saya udah selesai duluan. Begitu juga kebetulan di pondok pesantren ngaji tafsir fi Dhilalil Quran. Yang dijelaskan sama Buya begitu luas dan itu sangat merangsang kita untuk menggali Quran meskipun tanpa bekal. Saya tidak punya ilmu alat, tetapi saya punya alat, yaitu kamus. Jadi tanpa ilmu alat pun saya punya alat, yaitu kamus. Dan itu mencoba untuk bermain dengan rasa bahwa makna-makna dalam Al-Quran itu mencoba kita sesuaikan dengan rasa kita, dengan satu pandangan, dengan satu paradigma bahwa Quran pasti benar, dan kemudian Quran pasti memberi pelajaran-pelajaran yang motivatif dan mengarahkan kita untuk berbuat lebih baik. Ketika Quran itu berisi ancaman-ancaman, menakut-nakuti orang, maka itu mungkin tafsiran kita akan salah. Seperti satu contoh Buya, surat At-Takatsur, Al-Hakumut Takatsur, di dalam terjemahan Quran itu langsung dibilang celakalah orang-orang yang menumpuk harta. Ini nggak masuk akal juga ya. Kenapa At-Takatsur berbanyak-banyak kok jadinya menumpuk-numpuk harta gitu. Ini kan sudah ada deviasi gitu, pembelokan arah. Kenapa hanya menumpuk-numpuk harta? Kenapa Al-Hakum itu menjadi celaka? Kenapa bukan merupakan himbauan untuk kita menumpuk-numpuk harta? Boleh harta, atau menumpuk ilmu, atau menumpuk ide-ide dan lain sebagainya. Inilah kemudian kebetulan kita sering juga ngobrol-ngobrol dengan kalangan terbatas setiap malam Selasa, sebetulnya malam ini, tetapi karena ada pengajian Buya maka malam ini dibatalkan ngobrol-ngobrolnya. Kita sama-sama hadir di sini di pengajian Buya, dan langkah kami semacam itu bagaimana? Saya minta pendapat Buya, apakah wajar atau apakah sesat atau boleh dilakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Anda selalu berpihak kepada Allah, berarti Anda sudah jadi wali. Kalau Anda sudah jadi wali, Anda tidak akan takut kepada siapapun. Itulah kira-kira ya, tidak jauh seperti itulah. Bahwa ketika Anda berpikir secara positif, ya Anda akan dibimbing oleh Allah ke arah yang positif. Itu aja sekiranya. Jangan ada kegampangan. Tetapi memang kamus itu memang sebetulnya tidak bisa menjadi rujukan kita untuk meluruskan satu makna, karena kamus sendiri itu tidak pernah secara definitively bahwa ini maksudnya demikian, karena setiap kata itu dalam kalimat yang berbeda, nuansanya berbeda, aromanya berbeda, bayang-bayangnya berbeda, itu tidak kita akui. Nah, kamus itu kadang-kadang, apalagi kamus yang bilingual, Arab Inggris atau Inggris Arab Indonesia, itu sangat tidak mampu.
Maka yang lebih baik adalah kamusnya Arabi ya, seperti Kamus Muhit, Kamus As-Sihah, Kamus Al-Muhit, atau Al-Munjid ya. Itu silahkan. Banyak kamus-kamus yang mempunyai sistem yang berbeda-beda. Ada yang huruf pertama adalah fasal, ada yang jadi fasalnya huruf tengah, ada yang babnya huruf akhir. Kalau dari mana doroba itu nggak bakal ketemu dari bab tertentu. Tadi di babba karena fasalnya adalah babba. Jadi doroba, kotoba dan seterusnya. Nanti huruf tengah sebagai bagiannya seperti itu. Kalau yang lebih mudah itu menggunakan sistem alfabeta itu kamus munjid. Ya, itu makanya yang paling populer. Kalau Anda baca kitab Al-Muhit gitu, kamus As-Sihah itu kalau Anda tidak belajar ilmu perkamusannya, ya nggak bakal ketemu. Itu. Kemudian ditambah lagi mencari kamus Arab itu kan tidak semudah bahasa Indonesia. Ya kan gitu. Semuanya permainan, ya sudah, P-nya awalan kan gitu, R-nya awalan, dikatakan mem, sebab mem. Gitu. Kalau dalam bahasa Arab itu nanti di samping hadfuz zawaid, seperti namanya istighfar, nggak bakal ketemu dicari bab alif tuh, ya kan? Carinya di ghafarah. Ya kenapa? Karena awalan hadfuz zawaid. Huruf-huruf tambahan dibuang dulu, dicari huruf aslinya. Sulasi mujarrad atau rubai mujarrad. Jadi istighfar itu dari ghafarah. Ya kan begitu? Nah, lebih sulit lagi ketika terjadi iqlab. Ya. Lebih sulit lagi kemudian terjadi ibdal. Nggak ketemu lagi. Seperti Anda mencari abarun, ya, abarun itu artinya sumur, nggak akan ketemu di alif itu. Abarun, berarti kan wajahnya af'alun. Cari berarti kita akan menduga yang abarun bahasanya af'alun, kan begitu. Babun abwabun, dubrun adbarun, kuflun akfalun. Berarti zaidahnya apa? Alif af'al dan alif pada pak tadi. Jadi asalnya abaro, nggak bakal ketemu karena abar itu asalnya bukan abar, asalnya bi'run. Jadi sebelum dijamakan af'alun itu dibalik dulu, alifnya ditaruh di depan, bi'run jadi dikasih alifnya dikedepankan, baru dikedepankan bahasa af'al menjadi abarun, kan lurus jadinya. Pak belum kan? Seperti ittijahun, ittijahis syams, ittijahul gharb, ittijah. Di mana carinya? Di alif nggak ada, nggak ada. Dari mana? Mana zawaidnya? Ya kan gitu. Wawunya adalah ittijahun, itu asalnya iftijahun, ifti'alun. Berarti zawaid huruf zaidnya mana? Alif dan ta. Berarti yang asli wawu jim, jadi wajun ketemunya. Tetapi juga ketika Anda mencari tujahahu atau tijahahu, babnya nggak ada, karena situ ada perubahan. Tak itu adalah perubahan dari wawu. Wujaha menjadi tujaha. Jadi artinya bagaimanapun untuk membuka kamus, kalau Anda tidak menguasai ilmu nahwunya nggak bakal ketemu. Itu aja. Ilmu sarafnya maksud saya. Ya kan? Ya begitulah kira-kira. Lalu kemudian apa tadi itu? Tapi sekalipun demikian lumayan kamus juga membantu. Kalau kamusnya nggak ada, ya tanya sama kamus berjalan.
Ya karena heran ini kamu bisa berjalan. Kamu bisa berjalan itu di mana saja, kapan saja, sambil berjalan juga bisa menjawab. Nah, adapun tadi terjemahannya gitu, alhaakum cilakalah orang yang berbanyak-banyak harta gitu. Begini, ini alhaakum itu wajahnya af'alakum, ya kan? Domirnya itu adalah mansub, ya kan? Domir mutasil mansub, af'alakum. Allah itu dari mana asal katanya? Dari kata lahun, laha yalhu. Ikutkan wazan af'al menjadi alha yulhi. Allahu itu apa? Melalaikan, ya kan? Melalaikan. Yalhu, bermain-main, artinya tidak serius kan gitu. Lalu kau bisa yang mencelakakan sebagaimana menerjemahkannya, itu persoalannya. Saya dulu membuka terjemahan seperti itu tuh. Tapi tidak selalu diabaikan terus, ya terserahlah. Nah, at-takasuru itu artinya sebagai fa'ilnya alha. Apa at-takasuru? Takasara, ya takasaru, takasur. At-takasuru itu artinya dari takasara, istilahnya artinya menunjukkan setelah banyak, minta banyak lagi, minta banyak lagi, minta banyak. Tasabaqa artinya mendahulukan, saling mendahului, saling mendahului, saling banyak-banyakan. Wah, artinya berlomba mencari harta sebanyak-banyaknya lah, seperti itu. Nah, di sini alha itu adalah sama fi'il ya ta'adda ila maf'ulin juga, ya kan? Sekalipun nanti ya ta'adda bi harfi jarrin maf'ul tsaninya. Alhaakum takatsur an apa, dari apa? Dia melupakan kamu dari apa? Ya, keserakahan itu akan melupakan kamu, berarti tidak ada makmulnya. Nah, ketika makmul itu tidak disebutkan kehadiran, makanya kayaknya bulan puasa enak aja begini ya. Mau gitu enggak? Ya, ini soalnya penting sekali supaya nanti di Tegalkupu akan muncul ulama-ulama besar lah. Begitu. Tapi yang penting ngantar ya sudah apa. Ya kan masa dipaksa nggak boleh. Nah, ketika makmul itu tidak disebutkan, maka di situ kita diberi kebebasan untuk berimajinasi sendiri, mencari yang pantas apa ini. Doroba Zaidun. Doroba kan punya maf'ul. Ketika tidak disebutkan maf'ulnya, itu berarti ini sifatnya umum. Ya kan begitu. Kita kembali lagi kepada bentuk resemblance, dalam bentuk tasbih. Ketika wajah siapa itu tidak disebutkan, maka dia menjadi bebas, liar jadinya. Zaidun kal asadi. Zaid kayak macan. Maksudnya apa? Terkecuali kalau wajah syabahnya disebutkan. Zaidun kal asadi fi syajaati. Zaid seperti macan dalam keberaniannya. Sudah, kita terarah, berarti kita disuruh berimajinasi antara Zaid berani dan macan berani, kan begitu. Ya kan begitu. Tetapi ketika tidak disebutkan, itu artinya kita bebas. Apa? Nah, lalu menurut saya Abdul Qahir Al-Jurjani mengatakan apabila wajah syabah itu tidak disebutkan, maka Anda harus mencari al-mutabadar ila zihni. Apa yang paling cepat masuk dalam pikiran.